Budaya berpikir kritis sebenarnya secara jelas adalah budaya kepercayaan diri. Artinya, terbuka untuk berdiskusi itu yang utama. Ini adalah sebuah ciri khas. Maksudnya, saya bisa mendiskusikan hal-hal yang saya yakini. Saya membicarakannya. Karena saya tahu jawaban dari pertanyaan, mengapa? Kenapa saya percaya pada hal ini? Atau kenapa saya bertindak seperti ini? Kenapa saya punya pemikiran seperti ini? Kalau saya tahu hal ini, berarti saya punya kepercayaan diri. Jadi, saya bisa dengan mudah membela hal-hal yang saya anggap penting. Karena saya percaya bahwa hal-hal itu benar. Tapi kalau Anda tidak punya alasan, maksudnya kalau Anda berpikir, percaya, dan bertindak hanya karena kebiasaan tanpa berpikir, tentu saja kepekaan Anda akan semakin berlebihan. Seperti luka terbuka, bahkan angin yang bertiup saja sudah terasa sakit. Bahkan kalau ada lalat hingga pun, Anda langsung mengeluh. Berpikir kritis memberi kita kekuatan untuk membela kebenaran dari apa yang kita yakini sampai akhir. Istanbul. Halo untuk semua penonton dari Sekolah Istanbul. Minggu ini, tamu kita adalah Dr. Yasin Ramazan. Selamat datang, dokter. Makasih. Akbar Ende. Saya baik, terima kasih. Bagaimana? Terima kasih banyak. Guru, kami ingin berbicara tentang berpikir kritis. Mengapa kita membutuhkan hal ini? Kenapa kita merasa perlu untuk melakukan berpikir kritis? Ya, karena kita tinggal bersama. Jadi, kita tidak hanya berpikir dengan pikiran kita sendiri. Kita berpikir sebagai sebuah komunitas. Kita menggunakan pikiran satu sama lain. Kita menggunakan akal satu sama lain. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan profesional kita sangat sering berinteraksi satu sama lain. Bukan hanya kita sendiri. Kita harus hidup bersama. Itulah sebabnya kita membutuhkan berpikir kritis. Tentu saja, dengan begitu kita juga sudah sedikit menentukan batas-batas berpikir kritis. Jadi, ketika menyangkut pilihan yang sangat pribadi, misalnya soal warna jaket apa yang akan kamu pakai, kamu tidak harus berpikir kritis. Ya, itu masalah selera. Itu adalah hal yang bisa kamu putuskan secara bebas. Atau soal apa yang akan kamu makan saat makan siang. Selama kamu punya pilihan, kamu bisa makan apa saja yang kamu mau, atau bahkan tidak makan sama sekali. Tapi, tidak semua hal seperti itu. Kita harus membuat beberapa keputusan yang memengaruhi, kehidupan satu sama lain, masa depan, bahkan masa lalu kita. Kita harus saling memikirkan. Ketika hal ini terjadi, berpikir kritis menjadi penting. Jadi, misalnya seorang hakim, dia tidak boleh mengambil keputusan secara sewenang-wenang. Saat memutuskan sebuah perkara, dia harus membuat keputusan yang mempertimbangkan keadilan. Karena keputusan yang dia buat akan memengaruhi kehidupan semua orang. Demikian juga seorang dokter. Ketika akan menerapkan suatu metode pengobatan, dia tidak boleh mengambil keputusan secara sewenang-wenang, melainkan harus membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki alasan yang jelas. Dia harus memikirkan hal ini. Agar dokter lain, bisa menilai apakah keputusannya benar atau salah, dan bisa menyetujui atau menolaknya. Sebenarnya di sini yang dimaksud adalah penalaran. Kita sedang membicarakan beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan. Namun, jika kita hanya membahas pemahaman secara tunggal, pemikiran kritis ini lebih sering dipahami secara negatif. Seolah-olah lebih banyak dipahami dalam kaitannya dengan sisi negatif dari konsep kritik itu sendiri. Padahal sebenarnya kita sedang membicarakan sesuatu yang berbeda. Jadi, tentu saja, kata kritik ini, dalam padanan bahasa Inggrisnya juga memiliki makna negatif. Maksudnya, dalam penggunaan sehari-hari, jika seseorang mengkritik atau menilai Anda, biasanya Anda tidak akan senang. Karena, ada sesuatu yang menyiratkan bahwa keadaan Anda saat ini seharusnya tidak seperti itu. Jadi memang ada sisi yang agak membuat tidak nyaman. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja kritik biasanya dianggap sebagai sesuatu yang sepenuhnya negatif. Tapi sebenarnya, kritik itu sangat positif karena memungkinkan terjadinya dialog, memungkinkan terjadinya pertukaran pandangan dan informasi di antara kita, jadi sangatlah bermanfaat. Ini adalah hal yang mutlak diperlukan untuk hidup bersama dan untuk berkembang serta tumbuh bersama. Jadi, keberadaannya memang tidak bisa dihindari. Kalau saya lanjutkan dari contoh yang saya berikan tadi,
Ketika seorang dokter berpikir secara kritis saat mengambil keputusan, dokter lain bisa melihat apakah keputusan itu benar atau salah, dan dengan begitu, pengobatan yang lebih tepat bisa diberikan. Kalau tidak, semuanya akan sangat sewenang-wenang. Atau, seorang pemimpin tidak akan mengambil keputusan secara sewenang-wenang saat memimpin suatu tempat. Dia akan menunjukkan metode berpikir yang terbuka untuk diawasi oleh semua orang. Dan kita bisa mengkritisi apakah alasan-alasan itu benar atau salah. Karena mengganggu sifat sewenang-wenang kita, mungkin hal ini bisa membuat kita merasa sedikit tidak nyaman. Maksudnya, mungkin ini menciptakan tekanan ego, tapi sebenarnya ini soal kebiasaan. Semakin sering kita dikritik, seperti kita harus belajar mengkritik tanpa mempersonalisasi, kita juga harus belajar memahami kritik tanpa mempersonalisasikannya. Dan kita harus bisa memperkirakan hal-hal apa yang perlu kita jawab atau bagaimana kita harus memperbaikinya. Ini jadi seperti perjuangan melawan hawa nafsu, Pak. Memang benar seperti itu. Maksudnya, rasanya seperti serangan terhadap diri sendiri. Misalnya, Anda menulis sebuah buku. Ada yang suka dengan bukunya, ada juga yang tidak suka. Kritik ini adalah poin yang sangat penting. Kritik bisa berupa pendapat, bisa juga berupa perilaku. Orang itu sendiri tidak dikritik, karena orang itu berada di luar lapisan kritik. Jadi, apa yang kita kritik? Kita mengkritik apakah sebuah pemikiran itu benar atau tidak, atau apakah sebuah perilaku itu pantas atau tidak. Jadi, orangnya sendiri tidak dikritik. Apa yang dilakukan? Nah, mereka itu orang-orang yang bisa dimanipulasi, bisa diberi saran, bisa diberi nasihat, bahkan bisa dihina, tapi tidak bisa dikritik. Karena kritik adalah sebuah aktivitas untuk memperbaiki, dan kata-kata bisa diperbaiki, keyakinan bisa diperbaiki, perilaku bisa diperbaiki. Tapi memperbaiki orang itu sendiri adalah penggunaan yang salah. Itulah sebabnya manusia tidak dikritik, individu tidak dikritik, yang dikritik adalah pemikiran. Ketika kita sudah memahami hal ini, misalnya saat ada kritik terhadap buku yang kita tulis, lama-kelamaan kita bukan hanya berhenti merasa tidak nyaman, tapi bahkan mulai menikmatinya. Karena Anda menyadari bahwa apa yang Anda tulis mendapat respons, Anda dipahami, dan karena Anda dipahami, ada tanggapan yang diberikan. Tapi, kadar dan tingkatannya juga harus diatur dengan benar. Artinya, bukan menyasar ego seseorang, tapi melihat kesalahan dalam karya yang dibuat, memperbaikinya, dan jika bisa dibuat lebih baik, memberikan ide tentang bagaimana caranya. Dalam hal ini, sebenarnya berpikir kritis adalah sebuah aktivitas evaluasi. Maksudnya, dalam tanda kutip, aktivitas penilaian. Karena kita juga berusaha menentukan seberapa besar nilainya. Jadi, kalau kita kembali sebentar ke alasan mengapa berpikir kritis dilakukan, tidak semua hal yang kita miliki memiliki nilai yang sama. Artinya, nilainya berbeda-beda, dan kita berusaha memahami nilai-nilai tersebut. Inilah fungsi utama dari berpikir kritis. Misalnya, jika seseorang bisa menentukan nilai dari keputusan yang diambil hakim dalam sebuah kasus, apakah ini keputusan yang benar atau ada kesalahan dalam keputusan tersebut, maka kita bisa menentukan nilainya dibandingkan dengan keputusan-keputusan lain. Kalau tidak, keputusan yang baik dan keputusan yang buruk akan memiliki nilai yang sama. Saya merasa ini seperti aktivitas yang sangat tinggi, Pak. Seolah-olah ini sangat akademis atau seperti yang Anda bilang, hanya bisa dilakukan oleh para hakim. Jadi rasanya sulit untuk menjadikan ini sebagai aktivitas yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita semua. Karena, Itu sangat keliru. Bukan begitu. Tertawa. Anda mengkritik saya atau pendapat Saya mengkritik pendapat Anda. Lihat, saya tidak bilang Anda sangat salah atau Anda mengatakannya dengan sangat buruk, tapi itu pendapat yang keliru. Kenapa? Karena sebenarnya berpikir kritis itu soal budaya, soal kebiasaan. Dan kebiasaan berpikir kita seharusnya menunjukkan hal ini kepada kita. Kita harus bisa menganalisis sesuatu dengan cepat dan mampu membedakan mana sisi baik dan buruknya. Jadi, itu bukan sesuatu yang datang secara otomatis, pasti harus dipelajari. Kita bisa mempelajarinya, kita bisa menyebarkannya. Jadi, tidak sia-sia juga kita menyebutnya sebagai budaya. Ini adalah soal habitat. Artinya, ini adalah sesuatu yang berkembang bersama lingkungannya. Dan sebagian besar hal yang membentuk lingkungan itu sebenarnya terdiri dari kebajikan, seperti niat baik, toleransi, dan kemampuan mendengarkan. Misalnya, saya mendengarkan Anda mendengarkan saya. Itu adalah sebuah kebajikan yang akan melahirkan pemikiran kritis.
Jadi, misalnya, hal-hal yang kami sampaikan di program ini, klaim-klaim saya selalu terbuka untuk dikritik. Karena saya juga manusia, saya bisa saja melakukan kesalahan. Jika ada kesalahan dan itu ditunjukkan, itu berarti saya didengarkan dan bagi saya itu adalah sebuah kesempatan. Maksud saya bisa saja mengatakan sesuatu, menulis sesuatu, atau menghasilkan sebuah karya, lalu melemparkannya ke dalam kehampaan. Tanpa adanya umpan balik, bagaimana saya bisa tahu seberapa berharganya hal itu? Saya tidak bisa memahami seberapa benar, seberapa baik, atau seberapa indah sesuatu itu. Tentu saja, dalam beberapa hal kita memang tidak terlalu memedulikannya. Maksud saya, kita tidak perlu terlalu memikirkan apa yang kita lakukan di waktu luang. Namun dalam kehidupan sehari-hari, berpikir kritis sebenarnya memberikan kita fleksibilitas yang sangat besar. Misalnya, tidak menganggap kritik terhadap pekerjaan yang kita lakukan sebagai sesuatu yang pribadi, itu bukan hanya hal yang khusus untuk hakim, dokter, atau akademisi. Maksud saya, kamu mungkin saja menata bunga di rumah atau di kamarmu, atau memasak sesuatu. Bagaimana saya bisa membuatnya lebih baik? Kalau begitu, kalau kamu tidak suka, bagian mana yang tidak kamu suka? Saya bisa mencoba, kamu bisa bilang begitu. Atau mungkin itu adalah kritik yang tidak adil. Kamu bisa bilang, kalau saya lakukan begitu, hasilnya tidak seperti diharapkan. Kalau saya beri bunga ini terlalu banyak air, hasilnya tidak bagus. Jika saya angkat dari sini ke sana, bunganya akan terisi. Bunga tidak boleh terlalu banyak kena cahaya, atau butuh lebih banyak cahaya. Kita juga bisa memberikan jawaban. Tidak semua kritik harus benar, kali ini begitu. Tapi kita juga tidak harus memusuhi orang yang menyampaikan kritik itu. Jadi, mungkin salah satu kekuatan terbesar kita sebagai manusia adalah ini. Kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik dari sebuah konflik. Kalau kita bisa menjalani konflik dengan cara yang sangat beradab, dan bisa belajar dari kesalahan satu sama lain, kita bisa melakukan hal-hal yang lebih benar, lebih indah, dan lebih baik. Sekarang saya juga ingin membahas media sosial sebagai tempat di mana kritik paling jelas terlihat, Pak. Sebenarnya, di sini bukan budaya berpikir kritis yang muncul, melainkan budaya perundungan massal. Ya, Karena mungkin kita salah memahami, kita juga salah memahami cara mengkritik. Alih-alih mengkritik ide, orang lebih memilih untuk menyerang pribadi. di situ kita benar-benar menyaksikan perang ego yang sangat serius. Salah satu akar utama dari budaya perundungan massal adalah rasa kebersamaan. Sebenarnya, ini juga didasarkan pada naluri yang sangat mendasar. Seolah-olah kita adalah bagian dari satu kesatuan. Lalu ayo kita serang orang ini bersama-sama. Mari kita lihat seberapa banyak jumlah kita, berdasarkan hal seperti itu. Jadi, hal-hal seperti ini sebenarnya tidak mungkin bisa dipuaskan. Apalagi di media sosial, itu sama sekali tidak mungkin. Karena, seberapapun kamu memberi makan, rasa haus itu justru semakin menjadi-jadi. Seperti saat kamu haus lalu minum air asin. Kalau kamu perhatikan di media sosial, apapun yang kamu tulis, bahkan sesuatu yang paling indah sekalipun, pasti akan ada komentar yang merendahkan atau mengaitkannya ke hal lain. Misalnya kamu bilang, hari ini cuacanya sangat bagus. Lalu ada yang membalas, di dunia ini masih ada anak-anak yang meninggal, kok kamu bisa-bisanya membicarakan indahnya cuaca, katanya. Sebenarnya hal-hal itu tidak ada hubungannya. Jadi, ini bukan budaya kritik, melainkan budaya memuaskan ego. Tapi kita juga harus sadar bahwa dengan cara seperti ini, kepuasan itu tidak akan pernah tercapai. Kritik itu sebenarnya dilakukan secara sadar untuk mencapai pemikiran yang lebih benar. Tanpa kesadaran, kita tidak bisa berpikir kritis. Ada sisi yang sulitnya. Memang butuh usaha lebih, tapi kepuasannya juga lebih besar. Sayangnya, semua ini terjadi tanpa memperhatikan konteks. Sebenarnya, mungkin ini juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang logika. Jadi, alih-alih mengkritik atau berdiskusi dalam kerangka logika tertentu, mereka bisa saja mengambil sesuatu dari konteks yang berbeda dan menyajikannya seolah-olah itu adalah bahan kritik. Akhirnya, mereka justru menjadi bagian dari budaya perundungan massa. Tentu saja. Sebenarnya, musuh terbesar dari meluasnya budaya ini adalah kebiasaan-kebiasaan tertentu dalam pola pikir. Jadi, ada sesat pikir atau bias kognitif. Hal-hal ini, dalam arti tertentu, memuaskan beberapa naluri hewani kita. Misalnya, mari kita pikirkan tentang sesat pikir ad hominem, yaitu menyerang pribadi orang. Jadi, Anda tidak menilai perkataan lawan bicara, melainkan mulai menilai ucapan itu berdasarkan siapa yang mengatakannya. Artinya, Anda mulai dengan berpikir, kalau kamu yang bilang, pasti salah. Padahal, kita seharusnya bisa menilai ucapan itu secara terlepas dari siapa yang mengatakannya, dan bisa melihat nilainya. Kalau tidak, tekanan ego tidak akan pernah membiarkan kita membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita akan selalu merasa diri kita yang benar, dan tidak pernah merasa bersalah.
Kita juga bisa melihat di sekitar kita betapa besar kesalahan yang dibuat orang-orang dengan pendekatan seperti ini. Kita sendiri juga melakukan hal ini. Lalu, ada juga sesat pikir lainnya, ada bias kognitif, ada kebutuhan psikologis kita. Kalau kita mempertimbangkan semua ini, sebenarnya berpikir kritis adalah sebuah metode berpikir yang sehat. Jadi, bagaimana caranya kita bisa keluar dari kebiasaan kita, misalnya kebutuhan kita untuk diakui sampai tingkat tertentu, dan memiliki ukuran yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Sebenarnya ini juga ada hubungannya dengan prasangka. Mungkin saja ketidakmampuan untuk mengkritik sebuah gagasan tanpa memandang kepribadian orang tersebut bisa jadi karena prasangka terhadap orang itu, terhadap pendapat-pendapat sebelumnya, atau bahkan tidak terhadap apapun. Langsung terhadap keberadaannya. Jadi bisa berupa generalisasi. Misalnya, ada generalisasi yang keliru. Ini juga salah satu hal yang menghambat berpikir kritis. Jadi, terlalu banyak generalisasi. Misalnya, semua perempuan begini, semua laki-laki begitu, orang Turki seperti ini, orang Kurdi seperti itu, dan sebagainya. Ini benar-benar hal-hal yang sangat luas dan sulit dikendalikan. Mungkin dalam percakapan sehari-hari, kita bisa menggunakan hal-hal seperti ini dengan sangat mudah. Tapi, kalau kita bicara kenyataannya, kalau kita mendekatinya secara kritis, misalnya di dunia ada 4 miliar perempuan dan 4 miliar laki-laki. Ya, kita harus dapat memprediksi bahwa semua generalisasi akan salah. Apakah semua generalisasi itu salah, Pak? Tidak, kecuali satu. Kalau kita bilang ini, kalau kita bilang begitu. Satu itu, kecuali yang satu ini, semua generalisasi lainnya salah. Lalu, bagaimana kita bisa tahu apakah kita memiliki budaya berpikir kritis atau tidak? Bagaimana cara membedakannya? Budaya berpikir kritis itu sebenarnya jelas-jelas adalah budaya percaya diri. Artinya, terbuka untuk berdiskusi, itu yang pertama. Jadi, ini adalah ciri khas. Artinya, saya bisa mendiskusikan hal-hal yang saya yakini, saya bisa membicarakannya. Karena saya tahu jawaban dari pertanyaan, mengapa? Jadi, mengapa saya percaya pada hal ini? Atau mengapa saya bertindak seperti ini? Mengapa saya punya pemikiran seperti ini? Kalau saya tahu itu, berarti saya punya kepercayaan diri. Jadi, saya bisa dengan mudah membela hal-hal yang saya anggap penting. Karena saya percaya bahwa itu benar. Tapi kalau Anda tidak punya alasan, maksudnya kalau Anda hanya berpikir, percaya, dan bertindak secara otomatis tanpa alasan yang jelas, tentu saja kepekaan Anda akan jadi semakin sensitif. Seperti luka terbuka, bahkan angin yang bertiup saja sudah terasa sakit. Apalagi kalau ada lalat hinggap, Anda pun langsung mengeluh. Berpikir kritis memberi kita kekuatan untuk membela kebenaran dari apa yang kita yakini sampai akhir. Kalau pada akhirnya dalam perdebatan ternyata kita salah, kita tidak akan kehilangan apa-apa. Karena kalau memang pendapat yang benar itu, kita pasti akan menerima kebenaran. Sesederhana itu. Jadi, berpikir kritis mengajarkan kita untuk menjadi percaya diri. Dan semakin percaya diri, kita pun bisa berpikir lebih kritis lagi. Baik dari sudut pandang keyakinan kita sendiri maupun keyakinan orang lain, kita bisa mengendalikan variabel-variabelnya. Maksud saya mengontrol di sini bukan berarti mengatur, tapi lebih ke mengawasi. Kita bisa mengawasi hal-hal tersebut. Kita bisa melihat mana yang berubah, mana yang tetap. Dan, hal ini juga membawa kita ke salah satu ciri lain dari budaya berpikir kritis. Budaya berpikir kritis adalah budaya mengetahui batasan. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang tanpa batas. Kita juga punya batasan sendiri. Dan ini adalah budaya berpikir, mengetahui, serta menyadari hal tersebut. Semakin kita tahu batasan kita, misalnya batas pengetahuan kita, maka kita juga punya kesempatan untuk mencapai hal-hal yang belum kita ketahui. Misalnya saya, seorang filsuf. Kalau Anda menanyakan saya, pertanyaan tentang ekonomi atau ilmu ekonomi, jawaban yang saya berikan bisa sangat menyesatkan. Karena pengetahuan saya tentang ekonomi hanya sebatas itu saja. Saya tidak dapat menyampaikannya kepada Anda. Ini seperti pilihan saya dalam memilih jaket, hanya sebatas preferensi pribadi. Tapi kalau Anda bertanya pada seorang ekonom, dia bisa menjawab pertanyaan itu dengan cara yang juga bisa Anda ikuti. Jadi, mengetahui batasan kita, mengetahui batasan pengetahuan kita, batasan-batasan itu, dan juga mengetahui batasan pengalaman kita. Misalnya, katakanlah, Anda belum pernah ke Mongolia. Anda juga belum pernah membaca apapun tentang Mongolia. Dalam budaya berpikir kritis, kita belajar bahwa kita tidak seharusnya membuat generalisasi tentang Mongolia. Karena memang kita tidak tahu. Kita punya batasan, kita tidak bisa tahu segalanya. Kita punya batasan dalam hal sejarah. Kita punya batasan dalam hal geografi. Kita punya batasan kognitif. Kita juga punya batasan dalam hal bahasa. Lalu, di tengah begitu banyak keterbatasan ini, bagaimana kita bisa berpikir? Pertanyaan utamanya adalah,
Di sini, saya berpikir bahwa keterbatasan justru melahirkan kreativitas dalam segala hal. Misalnya, jika sebuah kata tidak memiliki batasan makna, maka kata itu tidak berarti apa-apa. Kata kebenaran itu sendiri, misalnya, agak seperti itu. Kalau batasannya tidak jelas, Anda bisa menyebut apa saja sebagai kebenaran. Meski kebenaran itu tak terbatas, definisinya tetap harus punya batas. Dan jika kita tidak tahu batas-batas ini, kita bisa menggunakan segala sesuatu dalam segala makna sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan budaya berpikir kritis menunjukkan hal ini kepada kita. Dengan memiliki kepercayaan diri dan menyadari batasan kita belajar untuk saling menghormati. Artinya, selalu ada sesuatu yang bisa kupelajari darimu, atau dalam kritikmu terhadapku, ada bagian yang benar dan ada yang tidak. Kamu adalah individu, aku juga individu. Kita membangun budaya saling menghormati. Hal ini meningkatkan rasa hormat kita satu sama lain. Hal ini juga membawa masyarakat dan orang-orang untuk saling mendukung satu sama lain berdasarkan nilai-nilai bersama. Jadi, biasanya dikatakan bahwa pemikiran kritis justru memberikan efek sebaliknya. Katanya, kalau ada kritik, berarti tidak ada persatuan di sana. Padahal sebaliknya, jika tidak ada kritik, berarti semuanya hanya disapu ke bawah karpet. Di sana juga tidak akan ada pemikiran tentang persatuan. Karena kepercayaan tidak akan terbentuk, rasa hormat pun tidak akan muncul. Jadi, kalau saya berpikir bahwa ada sesuatu yang Anda sembunyikan di pikiran, kepala, atau hati Anda, ada agenda tersembunyi yang tidak diungkapkan. Saya tidak bisa mempercayai Anda. Anda pun tidak bisa mempercayai saya. Tapi kalau kita bicara, saling berbagi, dan berdiskusi, kita akan mengembangkan rasa hormat satu sama lain dan dari rasa hormat itu akan muncul hubungan saling percaya. Pada akhirnya, kita akan membangun struktur sosial yang kokoh dan masa depan yang kuat. Bagaimana perkembangan studi tentang berpikir kritis? Pak, saya bertanya karena Anda mengikuti literatur asing juga, baik di Turki maupun di dunia. Bagaimana perkembangan studi berpikir kritis di Turki dari kedua sisi? Bagaimana posisinya di dunia? Bagaimana perkembangan studi lain saat ini? Berpikir kritis, terutama setelah tahun 2000, menjadi bidang yang sangat penting di dunia akademis. Karena, khususnya di bidang filsafat, seperti halnya di bidang lain, para akademisi dan pekerja akademik sangat fokus pada hal-hal yang sangat spesifik. Kita semua bekerja dalam lingkup yang berbeda-beda, sangat sempit. Salah satu alasan kita melakukan penelitian juga karena hal ini. Tapi, apa hasil dari semua ini? Maksud saya, bagaimana kita bisa memberikan manfaat atau kontribusi positif kepada bidang lain atau kepada umat manusia secara umum? Sebenarnya, hal ini terjadi melalui berpikir kritis. Jadi, misalnya di banyak universitas di dunia, mata kuliah ini sudah menjadi mata kuliah wajib di semua jurusan. Karena, baik itu di bidang apapun, baik bidang sosial maupun eksakta, di ilmu humaniora maupun ilmu sosial, memiliki kemampuan berpikir kritis berarti mengembangkan kemampuan untuk membedakan mana informasi atau data yang benar dan mana yang salah terkait bidang tersebut. Demikian pula, kita juga melihat bahwa ini menjadi bidang yang sedang berkembang di Turki. Dalam hal ini, kita melihat ada buku-buku yang ditulis dalam 10 tahun terakhir. Terjemahan-terjemahan juga diterbitkan. Mungkin hal yang perlu saya tekankan di sini adalah ini. Masih ada beberapa hal yang belum mapan terkait terminologi. Ada terjemahan atau penamaan yang berbeda-beda, tapi saya pikir hal-hal ini bisa diselesaikan seiring waktu. Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Saya sangat menghargai karya orisinal dalam hal berpikir kritis. Karena berpikir kritis pada dasarnya adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dengan menggunakan bahasa ibu mereka. Tentu saja, Anda juga bisa berpikir kritis dalam bahasa asing, itu hal yang berbeda. Namun, kemampuan untuk berpikir kritis dalam bahasa ibu memungkinkan kita membuat kehidupan sehari-hari lebih layak dijalani, meningkatkan rasa saling menghormati, dan menjaga budaya itu tetap hidup. Dalam terjemahan, bahkan jika terjemahannya bagus, kadang-kadang Anda bisa merasakan bahwa contoh-contoh yang diberikan atau gaya penyampaiannya berasal dari budaya yang berbeda. Saat itulah Anda bisa merasa terasing. Karena berpikir kritis adalah soal kemampuan, jadi bukan sekadar mengambil pengetahuan dan menaruhnya di suatu tempat, melainkan soal meningkatkan kompetensi. Itulah sebabnya hal ini bisa menimbulkan sedikit kesulitan. Saya pikir seiring bertambahnya karya asli, bidang ini juga akan berkembang dalam bahasa Turki. Semoga begitu, Pat. Sebenarnya, yang Anda sebutkan ini terasa seperti kebalikan dari budaya, Linz, yang tadi dibahas. Seperti dunia yang utopis, di mana setiap orang tahu batas pengetahuannya sendiri. Semua orang bisa mundur dan berkata, saya hanya tahu sampai di sini. Sebenarnya semua ini benar-benar kebalikan dari budaya, Linz. Karena di sisi lain, semua orang merasa tahu segalanya.
Tidak ada yang saling menghormati. Kita melihat suasana yang kacau seperti ini. Semoga seperti yang Anda katakan, karya-karya orisinal semakin banyak. Dan kita juga bergerak menuju wilayah di mana budaya berpikir kritis dan budaya kritik semakin berkembang. Terima kasih banyak atas komentar berharga Anda. Terima kasih Pak. Pemirsa, minggu ini tamu kami Dr. Yasin Ramazan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, sampai bertemu lagi.